Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Petrus, nomor sambung 217 611238 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya telah membuat proposal yang berjudul Analisis Pengembangan Jaringan Komputer Lokal pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, aplikasi dan perangkat keras secara bersama-sama. Menurut Sumaji dan Rianto dalam buku mereka yang berjudul Jaringan Komputer, menyatakan bahwa beberapa manfaat yang terdapat pada jaringan komputer antara lain 1. Pengguna dapat saling berbagi printer dengan kualitas tinggi dibandingkan menggunakan printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan komputer dapat lebih mudah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Yang kedua, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date, sehingga penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dengan hak akses yang bisa diatur bertingkat. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Substansinya adalah penyampaian pesan secara elektronik, misalnya sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware yang bertujuan membantu tim bekerja lebih efektif. Yang kelima, jaringan komputer juga membantu perusahaan dalam melayani pelanggan dengan lebih efektif. Yang kedua adalah LAN. Adalah merupakan jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi dalam perusahaan kecil atau menengah yang biasanya berukuran sampai beberapa kilometer. Menurut Dede Supandi dalam bukunya Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komputer, topologi STAR mempunyai karakteristik antara lain 1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Ketiga, keunggulan jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Keempat, dapat digunakan kabel lower grade karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Perangkat komputer. Yang pertama, komputer atau PC. Komputer server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk menyimpan data yang akan digunakan bersama atau berbagai basis data. Kedua, workstation. Workstation adalah komputer yang ditunjukkan sebagai klien, di mana komputer ini sebagai tempat kerja atau pengelolaan data yang diakses dari server. Ketiga, UTP. UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi shell internal. Keempat, LAN, LAN card adalah sebuah kartu jaringan LAN yang dipasang pada slot ekspansi pada sebuah motherboard komputer dapat dihubungkan ke dalam sistem jaringan. Yang kelima, switch adalah hub pintar yang mempunyai kemampuan untuk menentukan tujuan MAC address, media access control address. Keenam, router
merupakan sebuah peralatan yang digunakan dalam jaringan komputer yang mampu mengirimkan data kepada jaringan lainnya melalui jalur 10 yang lebih cepat, tepat, dan efisien. VLAN adalah kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi menggunakan software manajemen, sehingga mereka dapat saling berkomunikasi asalkan dihubungkan dengan jaringan yang sama walaupun secara fisikal mereka berada dalam segmen LAN yang berbeda. Access list merupakan sebuah daftar yang dirancang untuk menampung aturan-aturan yang digunakan untuk mengontrol paket-paket yang lewat dalam sebuah jaringan, terutama paket-paket yang melewati router. Ada 3 aturan yang berlaku bagi sebuah paket yang terkena access list, yaitu 1. Setiap paket akan dibandingkan dengan setiap baris aturan access list secara urut. Jika menemukan kondisi yang sesuai, maka paket tersebut akan mengikuti aturan yang ada dalam access list. Apabila paket tersebut tidak menemukan aturan yang sesuai, maka paket tersebut tidak diperbolehkan lewat atau dibuang. Alat dan bahan. Alat komputer, untuk bahannya sistem operasi Windows XP atau Windows 7. Kedua, Cisco paket tracer. Spesifikasi komputer yang digunakan. Yang pertama, prosesornya Intel Core 2 Duo. Kedua, RAM-nya 1 GHz. Langkah-langkah simulasi. Yang pertama, formulasi persoalan, menemukan apa yang akan menjadi persoalan yang sebenarnya. Yang kedua, pendefinisian sistem, melakukan pengecekan dan mencatat kesatuan atau wujud dari persoalan tersebut. Ketiga, menggunakan atau tidak menggunakan simulasi. Keempat, pemodelan formulasi, yakni menentukan formulasi yang akan digunakan. Kelima, pengambilan data, yaitu penguraian data yang dikumpulkan dalam bentuk statistik untuk membuat program simulasi. Selanjutnya, langkah-langkah simulasi. Penulisan program, meninjau dan memperhatikan bahasa komputer yang dipergunakan dalam simulasi. Aku, kamu, kita semua sedang ada di situasi yang sama-sama merasa cemas. Verifikasi merupakan langkah untuk mengetahui apakah program ini benar dan sesuai dengan simulasi yang dikehendaki. Validasi model merupakan langkah untuk mengawasi dan mengecek apakah model yang sudah diprogramkan itu asli sudah sesuai dengan benar. Keempat, desain eksperimen, melakukan pencobaan guna mendapatkan ketetapan simulasi. Perencanaan yang statis digunakan untuk merencanakan prosedur pelaksanaan pencobaan guna memudahkan pelaksanaannya. Pencobaan dilaksanakan merupakan pelaksanaan dari pencobaan yang sudah didesain. Model terpakai merupakan langkah untuk menjawab pertanyaan apakah model yang sudah didesain itu dapat memberikan hasil yang benar dan memadai sesuai harapan. Dokumentasi merupakan langkah yang menyatakan bahwa model simulasi telah dapat diterima dan sesuai dengan yang diharapkan. Mode pengumpulan data. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Yang kedua, diskusi dan wawancara. Yang ketiga, studi pustaka. Nah, beginilah topologi jaringan intranet pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Nah, beginilah contoh topologi jaringan internet untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Nah, sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya hari ini.